berarti kan itu namanya baromatul istidlal. Juga ada baromatul matlan, mengulas perkataan sehingga orang itu paham. Jadi pidato orang ngalur itu ada patokannya. Mau balik yang tidak menggunakan teknik berbicara yang baik, dia dirungokno namanya. Jadi orang berbicara pertama ngisi ngaji B, salah satu pedomannya yang disampaikan harus paham. Ya ini paling disit. Setelah paham, terus dia itu bisa menyampaikannya dengan kata-kata yang unik. Jadi tak diatal makna bilafdil anik. Ya, jadi wajalu balagotal kalami tiba kohul limuktadul makomi tak diatal makna bilafdil anik. Artinya orang yang pandai bicara, ahli pidato yang bagus, bisa sesuai dengan situasi, kondisi dan keadaan, dan menyampaikan perkataan dengan kata-kata yang indah, dengan kata yang lucu, atau dengan pakai sulukan yang menarik sehingga orang itu perhatian. Contoh nangan, mana ngomong, orang bu, panjangku gitu kok, minum mau ya, pokoknya nggak senang. Misalkan mengisi pengajian, orang bu, panjangku gitu kok, asal itu mau duduk. Waman, aku mau foto mati, pengantar lo foto baju mati. Jadi, sing jelas sholat, coba kamu ngomong sama ngelakuin, ya berarti kamu niscok. Kan orang main, ya orang nggak perhatian. Tapi misalkan tiga lenje, misalnya Ardal, Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan, padahal yo kilo mau hadis. As-salatu matuddin. Makanya faman naqama faqad aqamaddin, faman taraka faqad hadamaddin. Misalkan gitu. Nah, itu belum dimaknani katakan. Terus kita karena kita punya keahlian suluk, misalkan biar orang itu perhatian, bilang mereka ada ngelanggar, kita bikin suatu hal orang itu langsung perhatian. Suluk ono pandita karya pangsit mindra kompeng mindra kemak pangajak peringatawan susu angin mendiang gone kalian kangkung manuk perlu nyongkuli langit tapaking kuntul melayang. Bisa langsung cerita lagi kembali. Maka mau ngaji aja kebablasan, walaupun cerita bahas boleh, tapi nanti kembali lagi ke pokok. Kalau kita cerita Islam itu, ya sudah bab sholat, bab apa, kok kembali ke isolasi ke dalil yang asal pokok. Ini kan ada dalil dari cabang. Ini nanti kembali lagi. Kita mau bermain durasi, panitia pakai sejam aja, oke. Kita ada makal 5, kalau 1 jam 5 hal kita lirik, ya udah. Berarti ini cukup, nanti langsung terang nama nih. Berarti kita bagi makalah kira 3 ini 15 menit. Berarti 1 hal 5 menit, kau tekan titik kamu selesai. Tapi nanti yang namanya Baromatul Matlab. Jadi semua pengajian akan diulang. Orabu menikah Baromatul Matlab dari awal gini selesai.
mohon maaf, salam. Itu baru ini. Makanya dia yang baru ngaji, orang yang ilmu teknik berpidato diundang sepisan terus ora didamani. Nah, apa sih elek? Gue, dalil sih pinter-pinter tapi ada tekniknya. Makanya contoh cara pertama gaya di depan. Cara yang penting mau balik itu pinter caper lah. Gue karena ada mau balik sing lenje. Oh enggak, lagi, bapak. Ya, salaman udah ngomong ini kan orang itu udah perhatian tuh itu hebat bener lagi. Anak sing kalau dulu. Nah, salam aja kan berlain-lain langsung assalamualaikum. Nah, gaya pidato itu lain, gaya sambutan, salamnya beda. Pidato 7 menit berlomba asal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kayak gitu kan, karena 7 menit lomba lah. Tapi kalau kita pidato yang berwibawa harus apalagi mau menyampaikan keilmuannya salamnya mesti merdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kan begitu. Orang wis perhatian, loh, kok salamnya gini esek. Jadinya digawe-gawe. Niki pun kesel, mau ndalu mawon. Nah, kuwi jane sebenarnya esek. Waktu durasi agak panjang. Pandai ngaji 2 jam, jadi nggak main durasi. Belum menyampaikan makalah, pakai apa termuter cerita apa biar orang menarik. Kadang-kadang oh bu, sampai kok menolong mawon, gumun dong, orang bagus. Misalkan itu namanya bilastil aneh. Dia akan menyampaikan suatu masalah, tapi dengan perkataan yang baik, dengan cara apa? Gimana orang itu bisa perhatian dan bisa paham. Itu namanya apa? Ahli pidato yang benar. Tapi kata-katanya sih indah. Gue dalil. Bagaimana? Ya pura. Aku mau nakil ya pura. Ya bung ya pura. Ya pura. Rasulullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim jalan berpokok paman Allah di jalan tiba ke bubar. Jangan. Artinya orang itu untuk menangkap perkataan itu sulit. Mubalik yang pintar bisa menyampaikan suatu makalah bisa dimengerti oleh orang yang khusus alias orang pintar. Orang sing paling bodoh itu paham. Itu baru mau balik. Jadi yang pidato gue anak sing ini, anak sing orang pati paham, anak sing ngatukan, anak sing apa? Bagaimana kita bisa bisa menampilkan biar orang itu menarik, misalkan lagi ngaji tegang, anak sing ngatukan apa itu duduk meja kan pagar. Duduk. Kowe kan dilengkap kabeh. Sigrap balane tuwinel. Jane orang jengkel dulu. Aja posanya ngedali. Jangan gitu. Kan orang menarik seketika udah selesai, ya udah mau perhatian ngaji lagi. Jadi Pak Solo pasal itu untuk membuat perhatian. Jadi orang itu menarik. Itu aku ngomongnya, saya sering juga santri ngisi pengajian bagus, intinya bagus, dari apa penyampaiannya kurang menarik. Ya di rumah paham, tapi nasi bodoh orang paham, nak iya paham, maksudnya kayak, tapi cara ngomongnya alay. Jadi cara ngomongnya kadang-kadang, ini betul bu, ini contohnya ini misalkan, dicontohnya ngomong, itu kan berpidato. Jadi wong berpidato misalkan acara selanjutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh misalkan apa Ibu Hajah misalkan siapa
Dinda dari Karangturi kepada Dio waktu dan tempat dipersilahkan. Wis burung ngomong wis nang kanan wis lejean iki ngomongnya disungke dibonge. Karena pendapat dhisik ora apa-apa kon perhatian dibonge. Mantap. Ngomong terus menyat. Nah, menyat kayak itu kira gue wis gaya tok kayak ngomongnya terus wajib temen misalkan mungkin langsung perhatian. Jadi harus dipanggil kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Action orang apa, Vin? Kadang-kadang udah jadi mitos, terus untuk apa priwe lah. Jadi suwe munggah dan kalau kukur-kukur ngapain ke jane main perhatian dikine gitu. Kalau saya kalau pengajian biasa nggak pakai wayang kan kalau kadang-kadang saya bilang kan kalau pakai wayang kan mesti Pak Bambang suruh dulu dikasih palaran nggih saking Padepokan kang nami Hidayatul Muhtadin lah kan mulai perhatian terus di sini nomor kasih belakang leng itu dari jalannya aja itu sudah harus menarik. Terus orang itu harus bisa mulanya kan itu ya agar mau balik si ganteng harus tampilan gantengnya dan kesini aku bisa lucu gitu adalah elek orang lucu bubuk bener-bener itu elek kan tadi ketemu kudunya lucu gitu nih harus begitu. Kalau nanti contoh gini kalau sih kamu jangan melihat orangnya yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Ini dalil kuno orang kanggo. Dalil sing bener baik, lihatlah wong sing ngomong. Jadi wong sing ngomong wis prabawane beda, walaupun tajane mau Fatihah apa ngomong kata-kata apa orangnya bergantian mesti bobotnya lain. Ngomong kita perhatikan ngomong loh, ngomongnya baik kalau menarik belas kan gitu. Nah kita bagaimana caranya menarik? Makan singapi kalau berdua apa lucu susah apa yang China kalau berdua ngopan malam mau dari perhatian. Yang penting istilahnya bahan yang kita sampaikan harus orang juga bisa perhatian. Makanya kadang-kadang di depan misalkan saya kadang-kadang kan dalam ngomong misalkan harus tentang inti mesti hasilkan Puspito. Misalkan ama batu internasi Purawu misalkan ama batu misalkan sambung selesai kita belum menyampaikan ini makalah pengajian langsung nunduk meja. Hanzrahikan Puspito pokoknya masih langsung langsung pokoknya tertuju nanti ngajinya mantap. Kasih liring samirono mri sekar gadung baik bagi masanya gandang niroko ngas nek ko ngas gandanyo tenang nek ko Yusmin gandang niroko maweras renaneng driya
Pertama nada seneng. Pertama nada halus. Orang setelah mendengar suluk yang bagus, suara yang bagus, langsung perhatian. Lah setelah perhatian baru ngaji, baru masuk. Memang kudu hatinya tenang dulu, pokoknya bahagia dulu, seneng. Masuk dulu ngomong, salah seneng di situ karena kudu ngaji. Makanya orang biar menarik, ketika suluk, makanya sing ahli suluk. Sing kadang-kadang harus suluk bisa pakai selawatan, apa terserah. Kadang-kadang kan apa ngali mau salam, selawat bisa. Jadi kok mungkin perhatian, memang suaranya bagus. Nah suaranya elek, kok suluk, ya baik, jadi lucu sih. Jadi orang perhatian langsung kayak gitu. Tapi harus maksimal. Kita harus latih sukan siji. Ada contohnya nih, bayangin. Misalkan kayak mau si Ami misalkan arep ngetok wayang misalkan ya. Arep nerangna amoman apa itu kan. Misalkan wayangnya orang anu kan. Nah, tapi pemungkingan bukannya kok suruh orang bagus. Kan orang seneng. Niki perahu ngetokna wayang. Anggap buta misalkan raksa sakura reka kiri-kiri. Kenjalira prapota bangkal lagar mangwing mungsuh. Amin tolawan anggrok krusina nebdo. Kadayana bro misalkan wis baru cerita niki merawuh niki wayang mulane diarani buta nyebute ora ditata dan sebagainya lah wetenge diwal gede dan sebagainya. Misalkan kalau kita sudah kapal sudah mulang dengan jamu misalkan lho niki begawan anoman wujudnya kok pinangka tepo panuti contosnya langsung pelulang rineko jalmo misalkan jalmo ratu pujangga kengender bendi tanjebna nurun saking kitab agung sanes saking negari manca ing kuno ilai masjid Demak kawitan mau wali songo nganggit wayang manungsa kinambar miring kinarya tepo lupi maksudnya jadi gambar kaya wong inapa tepo palupi najan wujude ketek tapi dadi begawan dadi kiai dadi pandhita misalkan begitu cita tapi kan disesuaikan. Jadi aja jangan wayang orang bisa suluk ya akeh dalam ngomong suluk bagus harus jadi orang menarik pati-pati wayang bisa latihan makanya semuanya dilatih kayak sulukan kayak apa intinya ngaji harus bisa semua tuh bisa. Jadi pertama pede eling-eling pede percaya diri keduanya yang disampaikan harus apal dalile
setelah apal harus paham, maka menyampaikannya jelas. Jangan menyampaikan hal-hal yang kita itu tidak bisa. Aja dalil sing nopo niku artine nggih mau kemudian betul ngertos aja dong. Ngaji wek hak pengajian bahasane intinya dari orang depan tengah. Persiapkan dari lens apal, nanti dikaitkan dengan cerita yang ada hubungannya dan sebagainya. Ngomong kenalan. Contoh bab pengarang surah, maksudnya ini terus diciptakan dalam zaman dulu gini ada sejak kayak. Jadi orang itu paham, oh maksudnya dari kayak gini, dulu ada cerita orangnya gini. Nah, setelah mulai paham, nah baru itu pengajian itu baru berhasil. Jadi ngesuk maning latihan pidato harus begitu. Misalkan menerangkan bab apa, ya iso terus dalil pokok subhanallah asal berlela, ngapung lah ya. Terus nanti tekan bab sholat. Nah nanti terangkan fadilah sholat, baru ada cabang terangkan sholat duha, sholat apa, kembali lagi ke Isra Mi'raj, secara Rasul berjalan dan sebagainya. Itu namanya ngaji, punya patokan, punya pedoman, dalilnya ada. Walaupun lari kemana juga nanti kembali ke dalil itu. Makanya ngaji orang bulan orang mau guyon, tapi selesainya tidak ada. Ya sering ditangkap kalau sing ngaji ya goblok sing. Terima diisi pengajian guyon-guyon nggak ada intinya. Yang penting kiai atau mubalik bisa lucu, bisa pakai bahasa yang cantik dan ada intinya. Cara kau juga ngaji, intinya mau ngaji apa? Jadi apa? Padahal aku delong ngaji guyon pada depan dari akhir, intinya itu menyampaikan apa? Makalahnya sebagai seorang mubalik untuk menyampaikan ngaji apa? Guyon dong, kayak undang pelawak. Jangan, kita harus bisa lucu, bisa apa, tapi intinya mau ngaji ada. Kalau kamu terang sultan dan terang bersepeda cerita Nabi dan sebagainya. Maksud, jadi asal orang yang bukan ngaji guyon karena guyon nenek ngaji guyon dong. Misalnya yang ngaji mau, macam apa? Mau NU, di NU orang mau juga. Lalu udut loh, ditakon nih. Lalu kok udut berapa dimati? Ya orang sekolah mati kok sulit mana nih? Jadi kan lucu misalnya. Tapi kembali lagi, intinya ngaji apa? Jadi mau balik aja niat boleh lucu-lucu. Kalau ada lucu-lucu jangan. Ngaji kadang-kadang kayak kalau lucu apa boleh. Tapi coba ngantin bener-bener ngaji ini hilang. Kadang ya langsung mau ngaji, mau bodoh-bodoh suruh ramai lucu, tapi kan nggak ada maksudnya. Jangan mau, kalau saya nggak mau. Soalnya dia harus menyampaikan keilmuannya, ilmiah. Masalah guyon boleh. Kalau dulu sepanjang itu bagi anak guyonnya 15 menit cara memperjelaskan. Intinya 1 jam. Pokoknya kira seperempat, lucunya berarti genep 1 jam setengah. Jadi ada intinya. Aja guyonnya sejam, intinya seperempat jam. Oke, menamanya bukan ngaji. Contoh begitu. Nah kita akan latihan pidato tapi dengan yang profesional. Gitu ya. Bisa paham? Elvan misal, ya bakat yang pidato bakat itu banyak. Cuman kan kadang-kadang belum dipatokan. Yang ngaji gue jadi nggak nalamu itu nih bermulut pokok. Walaupun kita nyeleweng ke sana cerita, nanti kembali lagi ke sini ke pokok bahasa. Nah selesai akan diulas. Maka ngaji durasinya naik sampai puncak merentang, turun kembali diulas baru salam. Jadi ngomong kan guyon sudah kelalen, maka diingatkan mau meroboh nopo nggih setunggal ini nomor ini kayak gitu. Mungkin boleh mas Al-Fatihah itu. Jadi ngaji runtut orang menggeroran tok. Boleh lucu boleh, apa boleh oke. Cara penyampaian itu yang baik bisa perhatian, tapi terutama kudu ana intine. Harus
harus ada keilmuannya. Kalau nggak ada jangan. Wis ya, mana istirahat. Besok ajak akan melek, mau besok terus bangun, masih ngaji lagi, ngaji terus sekolah ya. Pokoknya sing penting sekolah, sing temenanan, ngaji sing temenanan. Monggo kowe anggere wis gede dua sing ora saged ketun. Ketunan wis dua aduh jangan. Ya kan? Dan saya sampaikan wong bodho nang ndi kowe susah. Nang desane dewek kaya nang ngene nang luar negeri. Tapi yang ngomong pintar nang desane dewek ya anak dipindah ndi kowe ya tau gawe. Wong nang desane dewek wong goblok bingung. Kumpulan orang ditakoni orang ditakoni wong bingung tok. Orang mangkat orang ditakok nah anggar pakai orang genep. Anggar orang makan dia ditakok orang berfungsi. Tapi kalau kita anak bapak dikoneti bani. Kami gawe pindah Sumatera namanya itu dibiayai ke pondok pisang masyarakat kita. Bodoh namanya bingung. Sebenarnya desa ada bingung. Maning nang lihat desa lebih bingung mana. Begitu ya. Oke. Udah begitu aja. Jadi kita kembali tentang bab teknik berpidato. Jadi nganggo laras kayak gitu ya, jangan ngabur-ngaburan. Suluk apa ya harus mapan, orang asal suluk misalkan. Aja kasih kita betapa kalau mau menyampaikan layang gini-gini, ya mendulang renek sarmo. Kita ada tempat palsu oleh, maksudnya bahwa dibuat kayak gini sebagai contoh. Anak sing wujud apik lakonnya Allah, anak sing wujud Allah tapi perbuatannya baik. Anak sing wujudnya bagus, tur perbuatannya bagus. Kan itu banyak seperti itu. Wujudnya elek, apik, aman. Ya gue. Wujudnya bagus tapi yang inti dia bangsane sengguni. Sengguni kan orang munafik. Contohnya cerita ngomongnya halus, taruh bahasa tapi kan tukang adu-adu, tukang itu dan sebagainya. Nah, wujudnya bagus, perbuatannya bagus, kayak undang dewan dan sebagainya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada istirahat, sekolah, jangan pada melek.